Al-Quran banyak sekali dikatakan, dan orang-orang ya, ada orang yang di dalam surga itu ya, di dalam taman surgawi itu berbincang, ayo kita lihat teman kita yang di neraka. Nah, bayangkan itu ada di surat 7 ayat 44 ya. Jadi di surat 7 ayat 44 itu ada orang yang di surga itu berunding untuk menemui temannya yang di neraka. Ya, setelah sampai di neraka tanya pada temannya itu, gimana kamu dapat apa? Nah, artinya kan kalau surga itu sebagai tempat, ya kan, dan neraka sebagai tempat, oh gimana itu datang ke orang yang di neraka itu, ya? Iya sih. Ya. Iya sih. Nah, nanti di Serat Centini itu ada perumpamaan begini, Ya. ya. Jadi seorang perempuan yang namanya itu Dewi Aklimah, ya. Dewi Aklimah ini orang yang jujur, perbuatannya baik. Ini Serat Centini loh ya. Jadi bukan di Al-Quran, bukan di hadis, tapi Serat Centini. Jadi si Aklimah ini, Nyi Aklimah ini perbuatannya baik, jujur, tidak pernah berdusta, ya. Tapi karena saking cemburunya si suami karena dia cantik, jadi dia selalu dituduh berdusta, salah gitu kan. Akhirnya dipukuli dengan cambuk besi. Ya. Nah, suatu hari si Aklimah ini diambil oleh malaikat dengan tubuhnya untuk dimasukkan ke surga suatu hari. Tapi karena dia itu sangat cinta kepada suaminya, dia malah nggak mau di surga itu nangis. Ya Tuhan, aku ini kan cinta sama suami, meskipun dia itu menyiksa saya tetap cinta kan gitu kan. Nah, akhirnya Aklimah ini ya minta ke Tuhan, akhirnya Tuhan bilang kepada malaikat Jibril, bawa itu Aklimah itu untuk menemui suaminya yang sekarang ada di neraka. Karena suaminya tadi kan suka menyiksa, suka dimasukkan neraka. Itu. Nggak apa-apa, saya lebih baik tinggal bersama suami di neraka. Akhirnya dia masuk neraka itu. Api pun lari. Jadi api neraka itu lari, bayangkan kan, sehingga dia bisa menemui suaminya. Iya. Lalu oleh Tuhan ya sudah angkat keduanya ke surga. Ya, di situ dibuat kisah oleh Centini bahwa ya orang yang mencintai orang lain dengan baik bisa mengentaskan orang yang di neraka itu masuk surga. Jadi artinya kita di dunia ini, kalau kita selalu berbuat baik sama orang, maka orang yang kita kenal buruk pun, kalau kita itu mencintainya, ya bisa terangkat oleh itu. Nah, sayangnya surga yang dibayangkan oleh sebagian besar umat itu surga yang dikhayalkan. Jadi tidak mau melihat apa yang dinyatakan di Al-Quran. Ya, yang orang ketemu ya kan, terus dinyatakan di Al-Quran surga itu seluas langit dan bumi. Loh, iya kan, kalau surga itu ruangan kan nggak ada untuk siapa-siapa lagi, seluas langit dan bumi. Ya kan? Terus hadis misalnya bilang, ya kan, bahwa langit dan bumi tidak bisa ya menjangkauku, tetapi hati seorang yang beriman bisa mewadahiku. Berarti kan Allah yang menciptakan ini bisa bertempat tinggal di hati, ya kan? Kayak begitu. Jadi kita memang perlu kearifan, ya kan, sehingga pikiran kita itu bisa lurus dan akhirnya kita bisa menjangkau masa depan dengan jelas. Kita tidak perlu takut. Ya, saya itu selalu pada anak-anak kecil itu, karena ada yang bilang saya ini takut masuk neraka. Kita harus beritahu, selama kamu tidak berbuat jahat, ya kan, ya tidak perlu takut masuk neraka itu, ya.